Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini kita akan mengikuti ibadah Minggu Keluarga HKI Seresop Eskom ini dengan tema bersoraklah bagi Tuhan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah Minggu Keluarga bagi kita. Marilah kita memberi ucapan syukur melalui ibadah ini. Tuhan masih mengizinkan kita hidup bersama, dan saat ini Tuhan merindukan kita juga untuk ibadah bersama dengan seluruh keluarga kita di hadapan Tuhan. Seraya memohon tuntunannya dalam hidup kita. Jadi mari kita beribadah bersama keluarga kita dan duduk berdampingan dengan keluarga masing-masing di hadapan Tuhan. Biarlah kita memasuki kemuliaan rumahnya bersama dengan keluarga kita masing-masing. Saudara-saudari, minggu ini kita mengadakan ibadah keluarga. Kami cuma bersyukur dapat duduk berdampingan di hadapan Tuhan bersama dengan seluruh keluarga kami. Melalui ibadah keluarga ini, kita berdoa supaya setiap bapak menjadi teladan dan contoh bagi keluarganya. Kami sebagai bapak dan kepala keluarga akan menjadi contoh dan teladan bagi istri dan anak-anak kami. Karena Tuhan akan memberkati keluarga yang suami hidup takut akan Tuhan ya.
Tuhan, berkatilah istri dan anak kami. Melalui keluarga ini, kita berdoa supaya setiap istri menghormati suami, menjadi teladan dan contoh bagi anak-anaknya. Kami sebagai istri akan menjadi istri yang menghormati suami sebagaimana di dalam Tuhan Yesus dan menjadi teladan yang hidup bagi anak-anak kami. Ya Tuhan, berkatilah suami dan anak-anak kami. Melalui ibadah keluarga ini, kita berdoa supaya setiap anak taat kepada orang tuanya dan hidup takut akan Tuhan. Kami sebagai anak sangat mengasihi dan mencintai orang tua kami. Kami akan menjadi anak yang taat pada orang tua kami sebagaimana di dalam Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah orang tua kami dan keluarga kami. Hari ini di ibadah keluarga ini, setiap seruan dan harapan keluarga telah diungkapkan. Hadaplah wajahmu kepada Tuhan dan muliakanlah Tuhan. Di dalam nama dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan dan kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan rahmatlah kami yang tersebut di sini. Kami adalah Tuhan Tuhan. Berilah kasih karunia dan hidup kepada. Amin. Mari kita puji Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 dan 2, Suci, Suci, Suci. Suci,
Dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau memperhatikan dan mengasihi umat-Mu. Sebab itulah Engkau tidak menunda-nunda menyelamatkan kami. Engkau menyuruh anakmu ke dalam dunia ini. Dia telah menderita, dijerat, dinista dan siksa hingga akhirnya mati di kayu salib, supaya kami yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Dalam nama-Nya, tolong kami agar selama hidup kami di dunia ini kami pun mau bersatu dengan Kristus. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya. Kita berdoa. Firman Tuhan Allah pengganti hukum Taurat dari Kolose 3 ayat 18 sampai 21 tambah 23. Hai istri-istri, tunduklah kepada suami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tua dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Apapun yang kamu perbuat, berdoalah dengan segala hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan firman-Nya. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk hidup seturut firman-Mu. Amin. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Marilah kita orang-orang berdosa datang kepada-Nya. Kita bernyanyi dengan nyanyian jemaat nomor 353 ayat 1. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil.
Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami datang dengan malu dan menyesali kehadiran. Kami berulang kali jatuh ke dalam dosa yang sama. Kami tidak menjawab pengampunan dengan pertobatan total. Kami masih sering bermain-main dengan dosa dan memberi kesempatan kepada iblis. Terkadang kami tidak menyadari bahwa kami sudah berada dalam jurang yang penuh terang. Sungguh jiwa kami terancam karena dosa kami. Ya Allah, kami memohon anugerah-Mu sebagai pegangan kami yang aman. Ya Tuhan Allah kami mengakui bahwa kami tidak sanggup melepaskan diri dari dosa yang melekat dalam daging dan jiwa kami. Kami tidak berkuasa menghilangkan keinginan jahat dari dalam diri kami dengan kekuatan sendiri. Sungguh kami tidak dapat membebaskan diri kami dari pengaruh dosa. Kasihanilah kami ya Allah, kami hanya mengandalkan anugerah-Mu dan belas kasihan dalam Kristus, agar kami dapat selamat dari penghakiman di hari akhir kelak. Ya Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, bela dan lindungilah kami orang-orang berdosa yang telah Kau tebus dengan darah-Mu yang kudus. Amin. Mari kita puji Tuhan dengan nyanyi riang, karena kita tahu bahwa Tuhanlah sumber-sumber yang abadi, kebimbangan akan lenyap. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Injil Jemaat nomor 3 ayat 1 sampai 4. Kami puji dengan riang. Oh
dimulai dengan ayat 15, diakhiri dengan ayat 21. Karena itu perhatikanlah sesama, bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang berat, tetapi seperti orang lain. Dan bergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam maksud kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 249 ayat 1 sampai ayat 3, serikat persaudaraan. Thank
di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berilah firman-Mu bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan. Biarlah Roh Kudus boleh menguasai hati dan pikiran kami, sehingga sungguh-sungguh kami boleh memahami firman-Mu dan kami dimampukan juga untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di minggu kita hari ini diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 31 sampai ayat 36. Beginilah firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepada-Mu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita sambut dengan nyanyian firman-Mu menjadi terang. Ibu dan Bapak, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Ada sukacita? Amin. Ibu Bapak, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema dari firman Tuhan bagi kita saat ini, every day is Thanksgiving Day. Setiap hari adalah hari bersyukur. Tidak ada hari yang tidak bersyukur, meski kita menghadapi mungkin hari-hari yang sulit, hari-hari yang berat, hari-hari pergumulan, tetapi dalam segala hari kita tentunya harus senantiasa bersyukur. Every day is Thanksgiving Day. Dokter dan peneliti Hans yang secara ekstensif mempelajari efek negatif dari stres pada manusia, mereka akhirnya menyimpulkan bahwa cara terbaik untuk menangkal stres adalah dengan rasa syukur. Seseorang supaya bisa menangkal stresnya, dia harus memiliki rasa syukur. Tentu saja firman Tuhan saat ini jauh melebihi apa yang ditemukan oleh dokter dan ilmuwan itu.
Karena akar dari rasa syukur kita berada dalam Tuhan. Rasa syukur kita merupakan gelombang menyadari kebaikan dan kemurahan Tuhan yang telah kita terima. Sehingga lewat rasa syukur itu kita terdorong untuk senantiasa memuji-muji Tuhan dan bersukacita serta bersorak-sorai sebagaimana nyanyian puji-pujian Daud pada saat ini yang menjadi bagian dari firman Tuhan atau khotbah kita di minggu saat ini. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang tidak bersyukur pasti akan stres dan kehilangan sukacita. Itu bukan hanya berdampak secara kesehatan, namun itu juga berdampak secara rohani dan juga dapat mengakibatkan penyakit-penyakit dalam tubuh kita yang diakibatkan oleh stres dan juga penyakit psikis tentunya. Jadi marilah kita tetap bersukacita dan jangan biarkan sukacita kita hilang hanya karena kita menghadapi kesulitan-kesulitan kehidupan saat ini. Jangan tunda untuk bersukacita, karena sukacita itu adalah ekspresi dari iman kita yang mempercayai bahwa Allah senantiasa memelihara kita. Sukacita itu adalah ketika kita menyadari kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita terima dan juga kebaikan-kebaikan Tuhan yang akan kita terima tentunya. Ada sukacita ibu bapak saudara terkasih? Amin. Mari kita melihat bagian firman Tuhan bagian pertama ayat 31 sampai ayat 33. Dikatakan oleh Daud begini, biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai, biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beriaya padang dan segala yang ada di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Ibu bapak saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagian yang pertama, ekspresikan sukacitamu untuk memuji Tuhan. Ekspresikan sukacita kita untuk memuji Tuhan. Jangan kita mengekspresikan kesedihan, jangan kita kekurangan gairah ketika kita memuji Tuhan. Bukankah akhir-akhir ini banyak orang memuji Tuhan dengan ekspresi sedih? Mungkin karena beratnya kehidupan, khususnya 2 bulan terakhir ini. Namun ibu bapak saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari mengekspresikan sukacita tak kalah kita memuji Tuhan. Bagian khotbah ini merupakan the superlative expression atau ekspresi yang paling tinggi mengagungkan kemuliaan Allah dan kebaikan Tuhan. Sukacita kita yang bertahan selamanya adalah sukacita memuji Tuhan. Berbeda dengan sukacita ketika kita menonton bola atau ketika kita mengikuti satu kegiatan-kegiatan yang tentunya kegiatan itu menghasilkan sukacita bagi kita atau kegiatan itu membuat kita berbahagia. Itu sangat berbeda sekali. Jadi sukacita yang bertahan selama-lamanya adalah sukacita memuji Tuhan. Amin. Orang yang tidak memuji Tuhan menurut saya adalah orang yang paling sedih. Orang yang tidak memuji Tuhan adalah orang yang paling kehilangan gairah hidup. Orang yang tidak memuji Tuhan adalah orang yang paling rapuh, orang yang paling lemah, dan orang yang paling gampang mengalami stres. Seluruh Mazmur ini adalah lagu pujian dan penyembahan yang luar biasa yang menyatakan kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan bagi semua orang, tentunya bagi umat Israel dan juga bagi Daud. Mengapa begitu luar biasa mereka mengekspresikan sukacita? Karena mereka tahu dalam segala situasi Tuhan tidak pernah berubah. Kasih setianya dan kebaikannya sampai selama-lamanya. Inilah yang menjadi jaminan bagi Daud, sehingga dia senantiasa mengekspresikan sukacita yang superlatif, sukacita yang luar biasa. Karena kasih setia Tuhan itu senantiasa mengiring, menuntun dan memberkati mereka. Itu yang akhirnya membuat dia mengarahkan, mengundang orang-orang untuk senantiasa
memuji, memuliakan Tuhan. Bukan hanya itu saja, namun lihat Daud, dia mengatakan, marilah segala yang diciptakan oleh Tuhan, supaya dengan sukacita bersorak-sorai, baik pohon-pohonan, baik ladang-ladang, baik rumput-rumput, baik gemuruh, mari beriaya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dalam lagu pujian ini kita melihat betapa rasa terima kasih Daud muncul, karena Allah maha baik, karena Allah luar biasa, sehingga seluruh ciptaan Allah itu diajak oleh Daud untuk mengekspresikan sukacita memuji Tuhan. Dan dia menyebutkan bagian demi bagian dari ayat 31 sampai ayat 33. Bukti pertama kebaikan Tuhan adalah karena Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini, sehingga itulah yang diajaknya supaya bersama-sama dengan dia bersukacita, beriaya, memuji Tuhan. Dia mengundang lautan untuk bergema, dia mengundang ladang untuk bergembira, dia mengundang pohon-pohonan untuk bernyanyi dengan sukacita. Mengapa? Karena semua yang Tuhan ciptakan adalah milik Tuhan. Dan respon dari milik Tuhan yang diciptakan ini adalah rasa syukur atau bersukacita, karena semua yang Tuhan ciptakan harus memuji Tuhan, harus bersorak-sorai, dan harus bersyukur kepada Tuhan. Bagi saya, ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, esensi Tuhan itu adalah kebaikan dan kasih setia. Namun apa yang menjadi esensi manusia? Esensi manusia itu adalah rasa syukur, menyadari apa yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupannya dan apa yang akan Tuhan perbuat lagi dalam kehidupannya. Maka ketika kita meluangkan waktu untuk mengingat kebaikan Tuhan dan untuk merenungkan apa yang telah Tuhan perbuat bagi kita, khususnya saat ini masih 2 minggu yang lalu kita merayakan Paskah yang diawali dengan Jumat Agung, di mana Allah di dalam Yesus Kristus telah merelakan dirinya, mengorbankan dirinya supaya kita memiliki sukacita yang abadi, sukacita yang selama-lamanya. Ketika Yesus bangkit, dia memberikan kita kehidupan yang kekal, sehingga tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi maut menjadi ancaman bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Maka patutlah kita bersukacita luar biasa karena kebaikan dan kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya. Inilah menjadi esensi daripada Tuhan. Apa yang menjadi esensi kita? Khususnya kita yang sudah menerima pengampunan dosa atau menerima kehidupan yang kekal lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Rasa syukur tentunya tidak ada lagi yang menghalangi kita untuk bersukacita meski persoalan dan pergumulan seberat apapun. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka ungkapan Daud ini merupakan ekspresi superlatif dari kemuliaan Allah yang harus mendorong kita untuk memiliki kegembiraan abadi. Kita harus senantiasa bersukacita karena kemurahan Allah, karena kebaikan Allah yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Maka biarlah kegembiraan dan sukacita kita di dalam Tuhan senantiasa terus mendorong kita untuk memuji Dia, dan terus kita mengekspresikan pemujian itu dengan sukacita. Paulus juga pernah mengingatkan jemaat yang ada di Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dia tidak mau sukacita itu ditunda atau dihalangi oleh pergumulan-pergumulan kehidupan. Tuhan juga tidak mau sukacita kita memuji Tuhan dihalangi oleh keadaan-keadaan kita saat ini, kebersamaan kita yang terganggu di gereja saat ini, atau kehidupan kita, ekonomi kita, keadaan keluarga kita, atau mungkin keuangan kita yang sangat bermasalah saat ini karena virus corona. Jangan biarkan hal-hal ini mengganggu sukacita kita untuk memuji Tuhan. Itu sebabnya Paulus juga mengingatkan 1 Tesalonika 5 ayat 18, bersukacitalah senantiasa dalam segala hal, bersyukurlah senantiasa dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Kristus Yesus bagi kamu. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memuji Tuhan bukan hanya dalam keadaan tanpa masalah. Daud juga menuliskan banyak mazmur ketika dalam pergumulan besar. Kalau bapak, ibu dan saudaraku tahu bahwa banyak juga penulis-penulis lagu atau puji-pujian
yang kita nyanyikan di gereja itu dilatar belakangi oleh orang-orang yang memang kehidupan mereka juga mengalami pergumulan-pergumulan besar. Namun karena iman mereka yang luar biasa, yang kokoh dan bertahan dalam segala kesulitan, sehingga mereka mampu mencipta begitu banyak lagu yang mengekspresikan pemujian, yang mengekspresikan harapan dan keyakinan akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Contohnya siapa? Mungkin kita pernah mendengarkan Fanny Jane Crosby dan juga Horatio Sparkpot. Banyak mereka menuliskan lagu-lagu gerejawi yang luar biasa yang memberkati kita sampai hari ini. Jangan kita berpikir, oh saya bisa memuji Tuhan ketika keadaan senang, ketika keadaan saya bahagia dan ini dan itu. Syarat untuk bersukacita memuji Tuhan itu tidak ada, Bapak Ibu. Tidak harus keadaan kita tenang, tidak harus tidak ada masalah COVID-19 ini, tidak harus keadaan rumah tangga kita baik-baik, tidak harus anak-anak kita berprestasi semua. Dalam segala keadaan, dalam segala situasi, kita harus mengekspresikan sukacita untuk memuji Tuhan. Ini buktinya bahwa sukacita kita itu datang dari dalam iman kita, datang dari hubungan kita dengan Tuhan, bukan datang dari luar, yang artinya dipengaruhi oleh keadaan-keadaan kita. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, justru kemurnian kita teruji memuji Tuhan ketika kita masih dengan sungguh-sungguh bersukacita memuji Tuhan dalam keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Saya yakin ibu bapak saudaraku yang terkasih tahu lagu-lagu yang dituliskan oleh Fanny Jane Crosby ini. Contohnya lagu Ku Berbahagia Yakin Teguh, atau lagu Selamat di Tangan Yesus, atau lagu Di Jalanku Ku Diiring, atau lagu Kidung Jemaat 368 Pada Kaki Salibmu, atau lagu Mampirlah Dengar Doaku, atau lagu 402 di Kidung Jemaat Ku Perlukan Juru Selamat. Dan ada 8.000 lagi lagu-lagu yang dituliskan oleh Fanny Jane Crosby dari kegelapan. Mengapa saya mengatakan dia menuliskannya dari kegelapan? Karena Fanny Jane Crosby adalah seorang perempuan yang sangat terbatas, dan dia adalah seorang perempuan buta. Fanny Jane Crosby lahir di satu desa di bagian utara dari kota New York tanggal 24 Maret tahun 1820. 6 minggu setelah dia lahir, dia mengalami demam tinggi yang kemudian mengakibatkan dia buta secara permanen. Setelah di umur 5 tahun diperiksa kembali ke dokter, dan dia dinyatakan buta secara permanen dan tidak bisa lagi melihat. Di tahun yang sama, di tahun 1820, di mana dia masih baru lahir, ayahnya meninggal dunia. Maka dia hanya diasuh oleh ibunya dan neneknya. Ibu bapak ini sangat gelap sekali, sudah buta, anak yang lemah, dan hanya diasuh oleh ibunya dan juga neneknya. Namun apa yang terjadi? Dia menuliskan begitu banyak lagu-lagu yang mengekspresikan pujian, yang mengekspresikan kebanggaan akan Tuhan, yang mengekspresikan iman yang kokoh dan luar biasa, yang senantiasa mempercayai dan memuji Tuhan secara luar biasa oleh Fanny Jane Crosby. Kemudian ada satu tokoh penulis lagu yang saya sangat sukai, penulis lagu Duksonang Rohaku di Bait Tuhaki Porsupe Hutaun di Som. Napos do rohaku di tuhatai di pasonang toktong rohakon. Lagu ini dituliskan oleh Horatio Sparkpot. Horatio Sparkpot ini sangat luar biasa, ibu bapak yang dikasih Tuhan. Memang sebelumnya dialah seorang yang sangat kaya raya, namun ada peristiwa yang luar biasa yang menghabiskan seluruh kekayaannya ketika Horatio Sparkpot tahun 1871 mengalami peristiwa kebakaran ketika dia menginvestasikan seluruh kekayaannya dalam proyek perumahan. Proyek perumahan ini terbakar ludes dan seluruh kekayaannya habis ludes. Dia tidak memiliki apa-apa lagi. Namun senantiasa dia setia kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh terus mempercayai kasih dan kuasa Tuhan. Setelah bencana itu, maka keluarga Sparkpot, baik Horatio, istrinya dan keempat putrinya, akhirnya mengabdikan hidupnya membantu pelayanan yang dilakukan oleh pengkhotbah terkenal di Ilmudi. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka melakukan perjalanan ke Inggris. Sparkpot berencana untuk melakukan perjalanan ke Eropa bersama dengan seluruh anggota keluarganya.
Namun pada saat-saat menjelang keberangkatannya, tiba-tiba ada urusan bisnis yang harus diselesaikannya di Chicago. Itulah sebabnya ia meminta istrinya dan keempat putrinya untuk berangkat lebih dahulu, sementara Horatio Sparpot akan menyusul setelah urusan bisnisnya di Chicago selesai dilakukannya. Namun apa yang terjadi, Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Pada tanggal 22 November tahun 1873, kapal yang ditumpangi oleh istrinya dan keempat putrinya hanya 12 menit karam di samudera, dan begitu banyak penumpang yang mati, dan hanya ada beberapa orang yang hidup, termasuk istrinya. Namun keempat putrinya telah mati karena kecelakaan kapal itu. Setelah beberapa hari, istrinya boleh mendapatkan bantuan dan mendarat, dan kemudian dia mengirimkan telegram kepada suaminya dan berkata bahwa safe alone, artinya hanya dia yang selamat. Keempat putrinya mati, harta sudah habis, semuanya sudah habis. Keempat putrinya juga harus mati dalam kecelakaan kapal. Namun apa yang terjadi dengan Horatio Sparpot? Apakah dia mengeluh? Apakah dia akhirnya meninggalkan Tuhan? Apakah dia akhirnya tidak memiliki sukacita? Apakah dia akhirnya tidak memiliki rasa syukur? Bukan. Justru ketika itu dia pergi di mana putrinya tenggelam, di mana kapalnya karam, dia pergi ke sana, dan di atas kapal itu dia menuliskan, "Duksonang rohaku di bait Jesusi porsuk pehutau dison napos do rohaku dituhatai di pasonak toktong rohakon." Itu dituliskan bukan dalam keadaan senang, itu dituliskan bukan dalam keadaan semuanya baik, tetapi di mana ekonominya hancur, di mana keuangannya sudah hancur ludes dibakar karena satu proyek, dan di mana keempat putrinya keempat-empatnya mati kecelakaan kapal. Namun di situ dia menuliskan satu lagu yang sangat luar biasa, yang bukan mengekspresikan keluhan atau tangisan, tapi justru mengekspresikan keyakinan akan pemeliharaan Tuhan, dan dia merasakan kenyamanan bersama dengan Tuhan. Dia menuliskan lagu it is well with my soul. Kendati hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi tegas. Selamatlah, selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Senanglah, tenanglah jiwaku. Sonang do, di pasonang toktong rohakon. Ibu bapak saudaraku yang terkasih, kalau selama ini kita merasa bahwa saya bisa senang, bahwa saya bisa bersukacita memuji Tuhan ketika keadaan semuanya baik, itu keliru. Itu bukan orang yang beriman. Orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus mampu terus mengekspresikan sukacita meski dalam keadaan-keadaan sulit sekalipun, dan terus memiliki rasa syukur meski dalam keadaan-keadaan yang tidak baik pun. Ibu bapak saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan Daud yang bermazmur dalam khotbah kita hari ini? Kalau kita baca isi seruan kegembiraan nyanyian syukur ini, banyak mungkin orang melupakan bahwa Daud juga memiliki begitu banyak masalah-masalah yang sulit dalam periode kehidupannya. Daud luntang lantung karena dikejar-kejar Saul dan mau dibunuh oleh Saul. Daud juga pernah mengalami kelaparan, kehausan ketika dia berada di padang gurun. Daud memiliki begitu banyak pergumulan-pergumulan, namun begitu banyak dia mengekspresikan sukacita memuji Tuhan dengan rasa syukur yang luar biasa meski dalam keadaan-keadaan sulit itu. Oleh sebab itu, baik Daud, baik Pandijane Crosby, dan juga baik Horatio Sparpot, mereka ini bukanlah orang-orang yang hidup tanpa masalah atau tanpa pergumulan. Bahkan mungkin menurut saya pergumulan mereka jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat dari pergumulan yang kita alami, termasuk dari pergumulan virus corona ini. Namun lihat betapa banyaknya jemaat yang kehilangan gairah, kehilangan sukacita, kehilangan ekspresi superlatif untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Karena apa? Karena rasa syukur mereka datang dari luar, bukan datang dari dalam iman dan pengharapan yang yakin penuh bahwa Tuhan akan senantiasa punya otoritas,
untuk menolong dan memberkati kita. Kemudian ibu bapak saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagian yang kedua dari ayat 34, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Inilah yang menjadi alasan mutlak mengapa harus senantiasa memuji Tuhan dengan sukacita, mengapa harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Alasannya adalah karena Ia baik dan kasih setianya sampai selama-lamanya. Kasih setianya abadi, kasih setianya lebih dari hidup. Kalau Daud berkata di Mazmur 63 bahwa kasih setianya lebih baik daripada hidup, Mazmur 63 ayat 4. Bagian yang kedua, Allah baik dan kasih setianya sampai selama-lamanya. Dua karakteristik Allah yang sangat utama yang dirayakan dengan kegembiraan sukacita luar biasa dalam khotbah ini. Yang pertama, karakteristik Allah adalah kebaikannya dan kasih setianya. Kebaikan dan kasih setianya ini bertahan abadi, bertahan sampai selama-lamanya. Daud berkata bahwa Tuhan itu baik. Apa artinya? Itu berarti esensi dan karakter Allah adalah lambang kebaikan dan kebenaran. Karena Tuhan itu baik, maka Dia mengekspresikan dengan memuji-muji dan bersukacita, beria-ia, dan mengajak seluruh ciptaan Allah untuk merayakan sukacita yang hebat, sukacita yang dahsyat itu, karena kasih setia Tuhan, karena kebaikannya sampai selama-lamanya. Ayat ini sangat indah menurut saya. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia baik, kasih setianya bertahan abadi, bertahan selama-lamanya. Pengajaran yang sangat berharga di sini adalah tentang kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Meski kita mengalami kesulitan-kesulitan, meski kita mengalami pergumulan yang hebat, tapi kebaikan Allah, kasih setia Allah tidak pernah diubah oleh keadaan kita. Dan kasih setia Allah itu bertahan selama-lamanya. Tentang hal ini sebenarnya ada banyak Alkitab kita temukan, ada banyak buku-buku atau kitab-kitab di Alkitab kita ini yang kita temukan tentang kasih setia Tuhan dan kebaikannya sampai selama-lamanya. Bukan hanya di Mazmur, bukan hanya di Tawarik ini, juga di Yeremia dan kitab-kitab yang lain atau ayat-ayat yang lain. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang ketika menonjolkan kasih setia Allah bertahan sampai selama-lamanya dan kebaikannya, ini sebenarnya ingin mengkontraskan dengan manusia, di mana kita, kasih setia kita tidak bertahan sampai selama-lamanya. Karena kasih setia dan kebaikan manusia itu sangat kontras dengan kebaikan dan kasih setia Allah, karena kita manusia sangat rapuh. Kita manusia berada dalam hubungan duniawi kita yang sangat rentan, yang sangat rapuh. Kita sering terpisah satu sama lain oleh karena pengalaman baru atau ingatan-ingatan yang pudar. Dan juga kita bisa terbatas juga karena waktu, karena manusia tidak dapat menembus waktu. Oleh sebab itu kebaikan dan kasih manusia ini sangatlah terbatas, sangat kontras sekali dengan kebaikan dan kasih setia Tuhan. Bahkan kebaikan dan kasih setia kita akan dibatasi atau dipisahkan oleh kematian itu sendiri. Ya, semua hubungan duniawi kita tidak aman dan tidak ada yang sampai selama-lamanya. Hubungan dengan keluarga, hubungan persahabatan, hubungan pekerjaan, semuanya sangatlah terbatas. Tentunya batas yang sangat pasti adalah batas waktu, karena manusia dan hubungan kita tidak ada yang sampai selama-lamanya. Itu sebabnya betapa agungnya Allah, betapa dahsyatnya ekspresi dari Daud ketika dia menyadari kebaikan Tuhan yang sangat berbeda dengan kebaikan manusia, kasih setia Tuhan yang sangat berbeda dengan kasih setia manusia, karena sifatnya kekal sampai selama-lamanya. Hanya satu hubungan yang tidak dibatasi oleh waktu, ketika kita memiliki hubungan dengan Tuhan, maka hanya itulah kasih setia yang boleh kita miliki di dunia ini, yang bertahan abadi, yang bertahan sampai selama-lamanya. Hubungan saya dengan istri saya hanya dapat bertahan sampai maut atau kematian memisahkan. Jadi hanya terbatas. Ketika kematian menjemput saya atau menjemput istri saya, maka kasih setia kami akan berakhir. Tapi kasih setia Tuhan
tidak akan pernah berakhir dari kehidupan kita, dari kehidupan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya ekspresi superlatif ini begitu luar biasa, begitu dahsyat, begitu bergelora dari Daud, karena dia benar-benar menyadari hubungannya dengan Tuhan akan memiliki kebaikan Tuhan dan kasih setia Tuhan yang bersifat kekal itu. Hubungan kita dengan Tuhan ini akan langgeng karena Tuhan dan kasih-Nya abadi bagi kita. Yesus juga menunjukkan kasih ini dengan cara yang paling jelas, dengan kematiannya di kayu salib. Kemudian dia bangkit dari kematian, dan sampai selama-lamanya akhirnya kita memiliki hubungan yang luar biasa dengan Tuhan Yesus, sehingga kita boleh merasakan hubungan itu lewat berkomunikasi dengan Tuhan, lewat bertamasya dengan Tuhan, dan kita memiliki hubungan yang sangat menyenangkan dengan Tuhan. Inilah yang membuat kita memiliki rasa syukur, sehingga kita boleh mengekspresikan ekspresi sukacita tak kala kita memuji-muji Tuhan. Kemudian bagian yang terakhir, bagian yang ketiga, ayat 35 sampai ayat 36. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada namamu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Bagian yang ketiga atau bagian yang terakhir, perbuatan Tuhan adalah alasan memuji Tuhan. Perbuatan Tuhan adalah alasan memuji Tuhan. Maka beda sekali Ibu Bapak ketika kita menyanyikan nyanyian pujian tanpa kita menyadari perbuatan-perbuatan Tuhan yang sudah kita alami. Sangat berbeda sekali gairah kita memuji Tuhan. Saya masih sering menemukan jemaat bernyanyi tanpa semangat, atau bahkan banyak jemaat yang berdiam, tidak bernyanyi meski lagu itu sudah lagu yang populer atau lagu yang tentunya sudah diketahui. Tapi ada banyak yang seringkali tidak ikut dengan nyanyian, tidak ikut dengan pujian, berdiam diri, atau banyak juga yang mengambil kesibukan atau kegiatan lain ketika beribadah, ketika memuji Tuhan. Ini karena dia tidak menyadari perbuatan Tuhan dalam hidupnya. Begitu banyak perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita yang menjadi alasan kita untuk senantiasa bertahan dalam pujian, bertahan dalam sukacita, bertahan dalam rasa syukur. Nah, khusus bagian yang ketiga ini, apa perbuatan Tuhan yang dirayakan, yang menjadi alasan mereka untuk senantiasa memuji Tuhan, untuk senantiasa bermegah dalam segala puji-pujian kepada Tuhan. Alasannya ada 3 di sini yang sangat jelas. Yang pertama, selamatkan kami karena Allah yang menyelamatkan mereka. Kemudian kumpulkan kami karena Allah yang mengumpulkan mereka. Kemudian bebaskan kami, atau dipakai istilah di sini, lepaskan kami. Bangsa Israel merayakan pengalaman kemenangan yang sangat signifikan ini, sehingga mereka memuji Tuhan dan menyampaikan segala pujian kepada Tuhan karena menyadari penyelamatan mereka hanyalah dari Tuhan. Mereka melakukan ini karena mereka melihat dan mengerti bahwa segala sesuatu yang ada dalam kehidupan mereka berasal dari Tuhan, baik keselamatan, baik mereka ketika bisa berkumpul, bahkan ketika mereka bisa dilepaskan. Jadi pengalaman inilah yang mendorong mereka secara keras untuk senantiasa datang memuji Tuhan. Ibu bapak saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi kesaksian orang Israel ketika mereka mengalami kasih Tuhan. Mereka menyadari bahwa semua yang mereka alami itu adalah perbuatan Tuhan yang maha dahsyat, yang membebaskan mereka, yang menyelamatkan mereka, yang melepaskan mereka, bahkan yang mengumpulkan mereka, sehingga mereka dengan segala hormat datang mengagungkan Tuhan, memuji Tuhan karena kebaikan-kebaikan dan kasih setia Tuhan yang mereka alami. Sehingga gambaran apa yang boleh kita lihat dari kata selamatkan kami, kumpulkanlah kami, lepaskanlah kami, bebaskanlah kami. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau boleh saya menyederhanakan pemahaman ini persis seperti seekor induk ayam. Tentunya kita tahu sekali semuanya ayam, ketika ada cuaca yang ekstrim atau ada bahaya terhadap anak-anak ayam, maka dengan cepat induk ayam itu akan menyelamatkan anak-anaknya dengan cara apa? Mengumpulkannya di bawah sayapnya dan menutupnya, membungkusnya. Bahkan kita tidak bisa melihat apakah ada
anak ayam di dalam, karena dia akan membungkus dengan erat. Nah, kemudian ketika ancaman atau bahaya itu sudah berakhir, maka dia akan melepaskan, dan dipastikan anak-anak ayam itu tidak akan kena bahaya. Kira-kira ini menjadi gambaran dari ekspresi mengapa dia berkata, selamatkan kami, kemudian kumpulkan kami, dan juga lepaskan kami. Tuhan sendiri tentunya yang tahu kapan kita dalam keadaan berbahaya, dan dia akan menyelamatkan kita. Kapan kita dibutuhkan untuk dikumpulkan, disatukan di bawah sayap Tuhan untuk perlindungan kita, dan juga kapan kita waktunya untuk dibebaskan atau dilepaskan ketika Tuhan tahu bahwa ancaman sudah berakhir. Oleh sebab itu, ibu bapakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka dalam hal virus corona ini juga Tuhan sendiri juga yang akan menyelamatkan kita. Tuhan sendiri juga yang akan mengumpulkan kita di rumah masing-masing, sehingga kita terhindar dari ancaman di luar sana, terhindar dari ancaman virus corona. Dan Tuhan juga nanti akan membebaskan kita ketika suasana sudah berubah atau virus corona sudah berakhir. Maka kita akan merayakan kebebasan itu. Kita akan merayakan itu dengan sukacita. Kita akan memuji-muji Tuhan dengan ria, dan kita akan senantiasa memiliki rasa syukur, karena semua itu tentunya karena kebaikan dan kasih setia Tuhan. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini kita telah diarahkan untuk memiliki rasa syukur dan ledakan pujian dalam sukacita yang luar biasa, kemeriahan dan sorak-sorai, karena kebaikan dan kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya. Kebaikan yang dialami oleh Daud dan umat Israel di sini sudah disampaikan, dan kebaikan yang kita alami juga orang-orang yang percaya juga sudah terbukti ketika Yesus mau mati dan rela mengorbankan dirinya supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal, sehingga kebangkitannya telah menjamin bahwa kita akan bangkit dan memiliki sukacita kekal untuk memuji-muji Tuhan dengan sukacita dan sorak-sorai. Tentunya inilah yang akan mendorong kita, ibu bapak saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk tidak pernah absen memuji Tuhan. Jangan biarkan satu hari berlalu tanpa bersukacita memuji-muji Tuhan dan memuliakannya dengan rasa syukur, karena menyadari kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita telah terima. Saya juga menemukan kata-kata indah dalam hal bersyukur di dalam Kolose 3 ayat 15 sampai ayat 17. Biarkan damai Kristus memerintah dalam hatimu, yang telah memanggil kita dalam satu tubuh. Bersyukurlah. Di ayat 16, biarlah firman Kristus yang tinggal dalammu dengan semua pengajaran dan hikmat yang menasihati kita dengan mazmur dan nyanyian rohani dan lagu-lagu rohani, bernyanyi dengan rasa syukur di hatimu kepada Allah. Dan di ayat 17, apapun yang kita lakukan, marilah kita lakukan semuanya dalam Tuhan Yesus, dan marilah kita bersyukur kepada Allah. Oleh sebab itu, ibu bapak saudaraku yang terkasih, keberadaan kita saat ini mungkin sangat sulit, mungkin sangat berat, tapi jangan akhirnya itu mengcancel atau membuat kita absen memuji Tuhan dengan rasa syukur. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan saat ini, di situasi virus corona, Tuhan mengajak kita bersama untuk mengekspresikan sukacita, memuji Tuhan karena kasih setianya sampai selama-lamanya. Amin.
kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur boleh mendengarkan firman-Mu yang membangkitkan kembali sukacita kami di situasi virus corona saat ini, sehingga kami mengerti betapa kami harus senantiasa bersyukur karena kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, di situasi kami yang sulit ini, selamatkanlah kami, kumpulkanlah kami, dan bebaskanlah kami dari situasi yang berat COVID-19 ini, sehingga rasa syukur kami terus akan bergelora menjadi puji-pujian dengan ekspresi sukacita, beria-ia dan bersorak-sorai memuji-muji Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu HKI Seresot Estomihi dan juga jemaat-Mu yang menyaksikan ibadah kami atau mengikuti pelayanan kami secara live streaming ini. Biar semuanya kami diberkati oleh Tuhan melalui peribadahan kami dan juga melalui firman-Mu yang telah diperdengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dalam keadaan susah ataupun senang, marilah kita bermasuk dan kita mengucap syukur kepada Tuhan karena itu adalah kebenarannya. Mari kita akan puji bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari Rindu Jemaat nomor 450 ayat 1 dan 2, hidup kita yang benar. Baiklah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mendengarkan pada jemaat kita. Yang pertama, pelayanan jemaat. Majelis jemaat pada tahun ini menyampaikan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat, Bapak, Ibu, muda-mudi, dan anak sekolah minggu yang merayakan ulang tahun tanggal 27 April sampai 3 Mei 2020, baik itu ulang tahun terakhir dan juga ulang tahun pernikahan. Semoga panjang umur dan sehat selalu atas berkat Tuhan Raja Gereja. Yang kedua, ibadah online. Terima kasih untuk kesediaan seluruh jemaat dalam mengikuti peribadahan online setiap minggunya. Ibadah online dapat kita ikuti di Facebook Pendeta Yusuf Hutapian ataupun lewat YouTube Yusuf Hutapian Ministry. Kiranya Bapak ini tidak menjauh kita dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Yang ketiga, berdoa bagi corona dan terus menjaga kebersihan dan kesehatan. Dalam kondisi wabah saat ini, mari kita terus bawa dalam doa agar wabah ini boleh berakhir, dan mari kita siapkan diri untuk menjaga kesehatan serta kebersihan untuk mencegah kembangnya COVID-19. Sekian waktu jemaat kita, mari kita berdoa. Ya Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk berkat-Mu pada hari ini. Tuhan masih memberikan kepada kami nafas kehidupan dan kesempatan untuk hidup. Ya Bapa kami di surga, kami memohon kepada-Mu, kiranya Tuhan dalam setiap pergumulan kami akhir-akhir ini yang terjadi akan virus corona, kami khawatir Tuhan dari segi kemanusiaan, tetapi Tuhan kami yang kita percaya Engkau yang selalu melindungi kami,
Kiranya Tuhan juga yang menguatkan kami di tengah-tengah kondisi ini. Jauhkan kami juga Tuhan dari segala malapetaka dan malapetaka. Ya Bapa kami di surga, kami juga berdoa kepada seluruh yang berpartisipasi memerangi COVID-19 ini, baik para medis ataupun para ahli yang saat ini berjuang untuk menemukan vaksin ataupun penawar daripada virus corona ini. Kiranya Tuhan berkati mereka, berikan kepada mereka kesehatan di dalam sebagai garda terdepan mereka yang melawan COVID-19 ini. Bapa kami di surga, kami juga berdoa kepada pelayan gerejamu dan seluruh pelayanan gerejamu. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayan di gerejamu Tuhan. Yang ini kami melakukan peribadahan secara ekstrim. Kiranya Tuhan ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon ampun atas segala kesalahan kami Tuhan dan segala kedosan kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu dan layak menjadi saluran berkat Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan melalui Putra Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika padaku dan juga kepada Bapak Ibu ditanyakan, apakah akan kuberitakan kepada dunia yang penuh penderitaan, dan apa yang akan kusampaikan kepada dunia yang penuh dengan persoalan? Apakah yang menjadi jawaban kita? Mari Bapak Ibu kita puji Tuhan sambil kita lakukan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 432 ayat 1 dan 2, jika padaku ditanyakan. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni
Shalom.